Sebenarnya bagaimana dari terdakwa advokatnya? Minta waktu yang mulia 1 minggu untuk pembelaan. Dari tanggal 20 ya. Baik, siap yang mulia. Hasil tuntutan hari ini memang sesuai prediksi kami bahwa sebenarnya ini JPU ini sudah mulai ragu-ragu. Ya, dari tengah perjalanan sidang, ini saksi-saksi sudah banyak menyatakan bahwa tidak terjadi pemukulan, tidak melihat pemukulan, apalagi penganiayaan, peludahan dan tuduhan-tuduhan yang lain. Jadi kita sebenarnya melihat ini lumayan ini ya kaget karena kami tidak melakukan upaya-upaya di bawah tanah istilahnya, karena ini memang murni dari keputusan JPU. Nah, saya yakin JPU memutuskan 6 bulan dari dakwaan total akumulatif 2 pasal itu 5,6 tahun. 5 tahun 6 bulan ternyata tuntutannya 6 bulan. Ini luar biasa banget. Artinya kami melihat bahwa JPU ini tidak lurus. Kalau JPU main-main itu bahaya buat JPU karena apa? Saksi-saksi fakta-fakta yang terhadir di ruang sidang ini membantahkan semua tuduhan dan dakwaan dengan 2 pasal, penganiayaan dan perusakan begitu. Oke, berarti tadi awal tuntutannya kalau bisa dibilang atas 4 tahun. Di atas dia, benar, 5 tahun 6 bulan. 5 tahun 6 bulan, tuntutannya 6 bulan. Ini luar biasa. Jadi kami tidak melakukan upaya-upaya bawah tanah istilahnya. Karena apa? Karena kami yakin banget. Karena sebenarnya kita juga heran kenapa perkara ini bisa naik ke ruang sidang. Karena terlalu prematur semua bukti-bukti yang ada, begitu. Kakak sendiri gimana nih mendengar tuntutan 6 bulan kepada Kak James yang mungkin ringan ya, sangat ringan gitu kan dari pasal yang berlaku sekarang? Ya, memang tuntutannya dianggap sangat ringan, tapi untuk kepuasan kita itu kita berharapnya memang tetap abang kami bisa bebas, abang aku bisa bebas karena dengan adanya semua saksi-saksi yang sudah diperiksa, sebagian besar lebih banyak yang bilang kan tidak ada penganiayaan tersebut. Reaksi James tersendiri seperti apa sih tadi ketika mendengar tuntutan? Iya, sebenarnya James itu kalau tahu bahwa JPU ini tegak lurus, harusnya ini hasil yang sudah diprediksi begitu. Karena ya kita menganggap sebenarnya memang tugas JPU untuk menuntut dan membuktikan ini tuduhannya kan. Jadi JPU memang udah tugasnya, tapi bayangkan dari 5,6 tahun menjadi 6 tahun sebenarnya 6 bulan. Ini sebenarnya JPU ini sudah mulai goyah dalam arti kata dakwaannya begitu. Jadi kita terima kasih banyak, tinggal kita menunggu majelis ini jangan sampai ya kalau majelis tegak lurus ya harusnya polisi bebas lepas. Tapi berarti agenda selanjutnya itu pledoi dari? Ya pledoi dari kita karena wajib kita untuk pledoi karena memang sebenarnya membuktikan bahwa 2 dakwaan ini ya enggak terbukti begitu. Tapi ini kalau boleh tahu, James sendiri ditahan sudah berapa bulan? Iya, James ditahan 4 bulan, ya jadi 2 bulan di Jaksel, di Polres Jaksel, 2 bulan di Kejaksaan begitu. Itu yang sebenarnya begini, kasus ini bukan masalah besar kecil ya, tapi masalahnya adalah kemerdekaan seseorang yang hilang gitu. Untuk dakwaan yang prematur kita bilang. Nah ini akan jadi edukasi ya kedepannya di dunia hukum ya bahwa tidak boleh kita memaksakan suatu pasal ya. Dalam tanda kutip ya, apakah itu pesanan ataupun bagaimana, karena ini menyangkut kemerdekaan seseorang. Nah, jadi kita nanti ke depannya jangan sampai ini terjadi lagi. Ya cukuplah James di sini aja gitu loh. Jangan sampai nanti ada James yang lain gitu. Kalau misalnya nantinya putusan itu dinyatakan bebas oleh hakim, berarti hari ini juga James dinyatakan bebas. Iya benar. James langsung pulang ya bertemu dengan keluarganya. Saya perlu kasih tahu ya James ini pengusaha muda ya. Umurnya juga masih muda ya. Bisa dilihat dari profil dia di sosial media. Ini kan James ini aktif sekali. Sayang banget ya anak muda yang berkarya, pengusaha dihancurkan untuk sesuatu tujuan yang tidak cermat. Ya dari awal kita melihat ini penyidiknya juga memaksakan. Jadi nanti kita juga akan ya minta atensi ya dengan Kapolri ya. Bagaimana seorang penyidik ya di Polres Jakarta Selatan yang merupakan Polres A1 ya. Kok bisa terlalu prematur memaksakan suatu pasal begitu? Karena ternyata di pengadilan kan terbukti yang artis cita-cita itu ya dengan teman-temannya itu merubah semua keterangan di BAP. Ya jadi sebenarnya kalau memang penyidik turun ke TKP, harusnya penyidik akan tahu keterangan para saksi ini tidak mungkin dilakukan, tidak mungkin tepat. Ya salah satu nih saya akan kasih contoh. Dia menyatakan dari smoking room melihat pemukulan di lobby Mall 3 itu jaraknya saya hitung dari keramik
Saya kan ngomong waktu di persidangan, saya hitung dari keramik itu lebih kurang 30 sampai 50 meter. Dan itu dibatasin dengan dua kaca. Yang ruangan dari smoking itu yang agak gelap, lantas ruangan kaca juga. Dan itu kejadiannya dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Dan itu di sudut. Artinya saya melihat pada saat saya ke TKP, ini banyak pantulan-pantulan dari merek-merek logo-logo. Jadi tidak akan mungkin saksi itu melihat kejadian di lobi. Nah kalau memang penyidik itu datang ke TKP, dia akan melihat kejanggalan dari kesaksian dari para saksi yang mereka BAP. Dan terbukti di persidangan mereka mencabut keterangan tersebut. Begitu. Berarti berbeda ya? Berbeda, makanya saya bilang itu tidak sebenarnya ya mohon maaf ya, itu tidak layak menjadi saksi gitu. Harusnya saksi itu yang benar-benar melihat, merasakan langsung dan mengalami langsung peristiwa hukum itu. Berarti Begitu. dari awal kasus ini berjalan bisa dibilang kalau James ini dicurangi atau didiskriminasi. Benar. Terkait Benar. mungkin dari pihak lawan ada main. Iya benar, ya patut diduga keras. Ini kan sebenarnya ada grand design gitu ya. Entah untuk apa, tapi kalau saya melihat dari pas kejadian itu kan tanggal 1 Februari 2025 ya sampai dengan persidangan pelapor ini kan ngeluarin album. Lantas saya tanya di persidangan ternyata artis penyanyi dari saudari Cita Citata. Saya khawatir patut diduga keras ini ada unsur untuk viral, menarik perhatian masyarakat untuk komersil gitu ya, karena kan kalau komersil itu kan harus ada beritanya. Nah ini kebetulan ada berita, ya udah diangkat. Karena kalau kita melihat dari bukti ini sangat-sangat prematur untuk dijadikan bukti yang kuat untuk naik ke P21 begitu. Perasaannya dan pada akhirnya nih terbukti kalau James memang tidak bersalah lah, bisa dibilang. Perasaan aku sebagai adiknya itu pasti sedih ya. Aku melihat abang aku di dalam jeruji itu, melihat dia di dalam yang kita tahu juga penganiayaan itu tidak ada, pengeludahan itu tidak ada, pengerusakan itu pun terjadi karena pihak istri dari pelapor merekam dengan jarak dekat. Jadi abang itu nggak sengaja menghempaskan sampai jatuh. Berarti intinya tidak ada mens rea di situ, tidak ada niat jahat. Tapi kenapa itu dijadikan pasal pengerusakan di saat abangku juga minta hutang, mengarahkan handphone ke arah si pelapor, dihempaskan juga, jadi jatuh juga. Berarti intinya kan sama-sama merusak handphone dengan keadaan menghempaskan gitu. Jadi kenapa mereka itu seperti itu gitu. Mungkin kan kakak kan sebagai adiknya Bang James pasti tahu juga kenal dengan pihak mereka yang sudah seperti saudara atau teman baik. Apakah nanti setelah ini hubungan kalian seperti apa? Ini mungkin nih kalau misalnya James bebas ya kan, tadinya mungkin berteman masih seperti saudara, tapi ada konflik seperti ini gimana? Jadi saya boleh bantu jawab ya. Kebetulan karena James ini tadi ada ngomong sama saya gitu, sama kuasa hukum tepatnya dengan saudara Asri juga. Jadi James menyatakan, Kak jangan khawatir Kak, kalau memang ternyata putusan kita bebas, saya nggak akan permasalahin katanya. Ya semoga aja saya nggak berubah. Yang penting mereka tidak berprovokasi lagi katanya. Karena apa? Karena James ini kan sebenarnya sebelumnya adalah kerja di Amerika. Jadi nanti abis ini selesai saya mau mulai hidup baru, saya akan balik lagi ke Amerika begitu. Karena dia merasa ya mungkin ada luka lah di sini gitu. Jadi dia mau mulai kehidupan yang baru. Ya udah aku mulai kehidupan yang baru. Jadi James, kalaupun kamu bebas bagaimana? Insya Allah katanya. Dia karena dia tahu kita Muslim kan. Insya Allah saya nggak akan nuntut balik katanya. Yang penting mereka tidak provokasi lagi gitu. Tapi ya kita nggak tahu ya. Pada saat ini tadi dia ngomong begitu. Jadi dia cuma pengen dia bebas. Karena apa? Karena dia ingin membuktikan bahwa penganiayaan itu tidak ada gitu. Begitu. Nama dia bersih ya. Nama dia bersih begitu. Karena kan ya siapa tahu kata dia kan begitu pulang dari Amerika mungkin katanya saya mau bekerja lagi di Indonesia atau minimal untuk anak cucu saya begitu. Jadi ya jangan sampai kesannya saya kayak manusia kejam gitu loh, penganiayaan apalagi ada unsur bayinya kan. Ini kan kalau yang saya pernah bilang kalau berita itu dinaikkan kan kayak menarik perhatian banget kan, meludahi ibu dan bayi kan sensasional kan judulnya kan. Padahal kalau saya lihat kami melihat di video yang ditampilkan dengan JPU nggak ada. Makanya di mana yang bagian meludahi itu nggak ada, yang cekcok mulut aja memang ada. Lantas ngeluarin barang di stroller ya, di kereta bayi. Tapi yang mengacak-ngacak, yang meludahi, yang memukul itu nggak ada. Makanya kami itu sebenarnya rekan-rekan media pengen banget kalau memang video itu ada, ayo bawa ke ruang sidang.
Kita mau lihat gitu loh. Kita akan nasihatin James, dan kamu salah, kamu harus terima begini, tapi ternyata tidak ada. Video yang benar-benar ngetok kepala itu nggak ada. Malah begitu sambil salaman pulang, video yang beredar yang viewernya hampir 7 juta. Coba lihat deh, viewer yang pelakor yang mengeluarkan lidah, yang mengolok-olok James yang dipegang dengan security, itu viewernya itu hampir 7 juta, 6 juta sekian. Itu bayangkan, itu dicek aja deh. Malah James yang dipegangin, dia yang leluasa provokasi, menghina, melecehkan, mengata-ngatain burit dan segala macam. Nah, itu bayangkan di mana letak James penganiayaan. Justru kami pengen tahu. Kami pengen tahu dan pengen lihat nih, ada videonya, mana? JPO nggak menampilkan, tidak ada. Yang bagian ngetok kepalanya nggak ada, harusnya video utuh dong. Nah, jadi di situ kan saya menganggap ini buktinya sangat-sangat prematur begitu. Oke. Siap. Soal apa yang saksi, para saksi itu Iya. Iya. saksinya kalau boleh tahu siapa? Cita-cita yang menyambut itu kebetulan ada media yang merekam di saat pernyataan tersebut dan diviralkan juga, bukan diviralkan, dinaikkan berita. Jadi cita-cita mengatakan saya tidak pernah ngomong itu kejadian di lobi mall M3. Saya bilang di smoking. Saya bacakan. Saudari menyatakan bahwa saya melihat pemukulan tersebut di BAP yang sudah disumpah dan Anda tanda tangani terjadinya adalah di lobi Mall 3 dari smoking area, smoking room. Saya melihatnya. Yang benar yang mana nih? Saya bilang begitu. Saudari cita-cita bilang, saya tidak pernah ngomong begitu. Kenapa penyidik yang ngomong begitu ya, katanya. Dengan lugunya dia bilang, kenapa penyidik yang ngomong? Ya udah kalau begitu saya akan cabut. Saya cabutnya bagaimana? Saya maunya harus bagaimana nih untuk mencabut pernyataan saya? Itu yang dinyatakan seorang artis kita ya, cita-cita. Ini kan tahapannya udah, Silakan saudara. tahapannya kan udah tinggal 2 kali tahapan lagi nih ya. Iya. Ya, saya tambahkan. Ini kan kita dikasih waktu tanggal 20 Mei ini, dikasih waktu itu pembelaan pledoi. Nah, nanti isi pembelaannya kita tetap harus memberikan bukti-bukti bahwa memang James ini tidak terbukti, di mana pemukulan ya, penganiayaannya, di mana perusakan handphonenya, kita harus buktikan di pembelaan itu. Dan setelah pembelaan kita dikasih waktu lagi tanggal 26 itu sudah putusan. Jadi mudah-mudahan lah putusannya itu kita juga ya kita berharap sesuai sama yang kita inginkan. James juga bisa pulang, jadi bebas, gitu. Tidak terbukti itu sih.